Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum ngaji kita niat terlebih dahulu niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah merahmati kita, memberkahi kita pada usia kita, keluarga kita, kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ngajinya kita ini Allah mengakhiri kehidupan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga di dalamnya ngaji kita ini kita berniat agar menyenangkan dan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah, dan kita hadiahkan di dalam niatan ngaji kita kali ini, kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita, baik itu dari orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, salah satu dari keduanya atau keduanya, dan kerabat kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita. Mudah-mudahan mereka semuanya dirahmati oleh Allah dalam kuburannya, kuburannya dijembatkan oleh Allah, dijadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jinan, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli sholihan min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahul Fatihah. Marilah kita niat seperti biasa, diawali dari Al-Fakir dan diikuti oleh panjenengan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Akhir kita niat iktikaf di masjid ini, mudah-mudahan ibadah kita, tentunya kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabal i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah ngaji rutin di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kita masih melanjutkan tentang bab sholat, di mana ada sebuah hadis yang datangnya an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari anak daripada Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul jamaah afdal
dilakukan secara berjamaah, baik itu di rumah mungkin itu berjamaah dengan keluarga. Terlebih sholat jamaah yang dilakukan di masjid atau di musola atau di langgar, afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa 'ishrina darajah. Maka sholat yang dilakukan tersebut itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya min sholatil fardhi daripada seseorang sholat sendirian. Bisa kain wa 'ishrina darajah. Kedudukannya Allah ganjar orang yang sholat berjamaah yaitu dengan ganjaran 27 derajat. Di mana seseorang ketika melaksanakan sholat berjamaah itu tentu orang itu bermacam-macam di dalam sholatnya. Ada yang sholatnya itu kurang khusyuk, ada yang sholatnya itu mungkin fatihahnya kurang pas, atau rukuknya atau sujudnya kurang pas. Karena dia itu melakukan sholat secara berjamaah, maka sholatnya itu banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang sholat sendiri itu bisa diterima, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan ketika seseorang itu atau kita sendiri itu melakukan sholat sendiri, kadang kita itu atau siapapun melakukan sholat sendiri, pikirannya itu gelam biar mana-mana, bingung pekerjaan, bingung nonton televisi dan lain sebagainya. Dan itu pahalanya dihitung cuma satu, itu pun kalau diterima. Sedangkan sholat berjamaah, sholatnya orang walaupun sholatnya, ibadahnya, rukuknya, fatihahnya itu kurang pas, dianggap sah, dianggap sempurna karena berjamaah. Kemudian dalam hadis lain kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Kabar gembira bagi seseorang yang berjalan di pertengahan malam atau di kegelapan ila masajid, menuju ke masjid. Untuk apa ke masjid? Tentu untuk melakukan sholat. Sholat apa? Yaitu yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Binurin tami yaumul qiyamah, karena nanti dia akan diberikan cahaya yang sempurna, yang padam, yang terang benderang pada hari kiamat. Pada saat ini kita sudah melaksanakan yang pertama, kita sudah melaksanakan perjalanan dari rumah, meskipun itu jaraknya jauh maupun dekat. Ketika musim dingin seperti ini atau banyak orang itu terkena penyakit flu, masuk angin dan sebagainya, ada madem, sabar menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia sampai di masjid bukan hanya sholat berjamaah saja, berzikir, ngaji, iktikaf di masjid. Tentu itu bernilai pahala dan kita pada saat ini sudah melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kisah nomor 8 dalam kitab Darus Sa'idin yang kita baca ini, ada sebuah hadis, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khairul biqa'i fil ard. Apa sebaik-baik tempat yang ada di bumi ini ya Rasul? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya demikian oleh sahabat, beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Tempat yang paling mulia di bumi ini saya tidak tahu. Hatta as'alu akhi Jibril, sampai aku tanya terlebih dahulu bertemu dengan saudaraku yaitu Jibril. Fasa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril datang,
Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, wahai saudaraku, saya tanya oleh umatku, saya tanya oleh sahabatku, tempat di bumi ini yang paling bagus, yang paling mulia itu di mana? Jibril mengatakan, la adri, saya juga tidak tahu ya Rasul. Hatta as'alu rabbal azza wal jalalah, sampai aku tanya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala Jibril rabbal azza, lalu Jibril pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tempat di bumi ini yang paling bagus, yang paling mulia di mana ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khairul biqa'il ard masajid, sebaik-baik tempat di muka bumi ini yang paling bagus, yang paling mulia adalah masjid. Wa khairu ahliha awwaluha dukulan wa akhiruhum khurujan, dan sebaik-baik orang yang menghuni masjid tersebut adalah orang yang pertama kali masuk masjid dan terakhir keluar dari masjid. Kita datang dari rumah, ya datang ke masjid, sholat berjamaah, yang lainnya pulang, kita masih duduk, masih ngaji, masih i'tikaf. Kalau perlu kita melaksanakan sholat isya, baru kita pulang. Maka itulah sebaik-baik penghuni masjid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita dan kita tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kalam salaf ada perkataan kalam salaf di mana qala Al-Hasan rahimahullah, Hasan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau pernah mengatakan, kullu shalah la yahduru fiha al-qalb fa hiya ila al-qubati asraf. Setiap sholat yang dilakukan seseorang yang mana di dalam hatinya tidak ada khusyuk ketika melaksanakan sholat, dia lohirnya sholat, ibadah Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana, fahiya ilal uqubati asraf, maka itu lebih cepat menghantarkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ibadah tapi tidak 100% niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada yang dipikirkan di dalam sholat. Sebagaimana dulu pernah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seseorang itu ibadah, di mana ketika sebelum dia itu ibadah, dia itu memiliki kambing, yang memiliki kambing lalu diikat. Ketika datang waktu sholat diikat. Habis itu dia sholat. Ketika sholat, di dalam sholatnya dia tahu bahwasanya ada seekor anjing atau serigala yang mendekati kambingnya. Sehingga ketika dia sholat Allahu Akbar, terdengar suara anjing menggonggong, pikirannya kacau, pikirannya was-was. Waduh, tadi waktu dimakan anjing, dimakan serigala, ya apa ini? Habis sholat, lalu hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya itu tidak direspon, tidak dipedulikan. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam yang terkenal julukan Kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya, ya Rabb, hambamu itu sholat, dia meminta hajat, kenapa tidak kau penuhi ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, bagaimana aku bisa memenuhi hajatnya sedangkan dia ibadah kepadaku
bentuknya sholat, tapi pikirannya bukan kepadaku, tapi pikirannya ke yang lainnya, yaitu ke domba, ke kambing yang dia ikat, yang dia itu khawatir dombanya atau kambingnya itu dimakan oleh serigala. Dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah sebuah pelajaran bahwasanya ketika seseorang itu kepingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting di dalam sholat tersebut dia melaksanakannya dengan khusyuk, pelan-pelan, khusyuk, jaga rukuknya, jaga sujudnya, fatihahnya, doanya, gerak-geriknya betul-betul jaga supaya ibadah yang dia lakukan sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang itu ketika dia itu ibadah melaksanakan sholat, yang mana para ulama, guru-guru kita semuanya menganjurkan untuk istihdharul qalb, menghadirkan hati di dalam sholat, artinya khusyuk. Kadang ketika kita sholat pun itu bisa dibisiki, ya, dibisiki oleh syaitan, diberi was-was, baik itu tentang makanan atau itu barang atau itu kunci sepeda motor, entah itu film, kendaraan atau dan lain sebagainya, itu mesti ada. Sebagaimana di sini disebutkan kana litajir khawalik Aqyas Abdul Sholeh. Dulu itu ada seorang pedagang timbangan, dan pedagang tersebut memiliki Abdul Sholeh, seorang pegawai yang soleh. Faqala li abdihi yawman, suatu hari pedagang ini berkata kepada pegawainya yang soleh tersebut, iftaqadna ba'dal khawalik, wahai pegawaiku, kamu tahu gak timbangan yang saya taruh di sebelah sini? Kata juragannya, kata pedagangnya. Apa tersebut? Pegawai tersebut mengatakan, lah anjing, tidak tahu saya. Fafatasa lana alaiha. Lalu pedagang tersebut dan pegawainya mencari di timbangan tersebut, dicari, dibongkar tempat, tidak ketemu. Falamma lam yajiduha qala al-'abd, ketika di tengah-tengah mencari timbangan yang dicari, yang diinginkan oleh bosnya, ya, oleh pemilik toko atau juragannya, pegawainya mengatakan, ata'rifu liman a'tainaha, apa kamu tahu kamu berikan kepada siapa? Kalau bahasa kita itu, sampean kek sopo timbangane iku, sampean dekek endi, tak dekek kene, terus sampean kek sopo, nah gitu. Kalau lah, saya nggak tahu, mau tak dekek endi, mau tak dekek kene, mau tak kek sopo, kalian, tapi kok enak dekek kene, gitu. Wa ba'da dzalika hadaratus shalah. Setelah itu tidak lama kemudian datang waktu sholat. Fa sholat tajir. Lalu pedagang tersebut, bosnya tersebut, pemilik toko tersebut sholat. Allah. Ketika tengah-tengah sholat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Fatadakkara fi sholatih. Di tengah-tengah sholat, pedagang tersebut, bosnya itu ingat, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ingat timbangan kono ini, ya. Atau kalau bahasa kita, kalau misalkan kita yang naruh kunci kok tak pakai tadi yo, atau dompet itu tak pakai tadi yo, mangko tak pakai kini, sebelah kini tak kamu, mulai tanya kepada anaknya, tanya kepada istrinya atau
setelah selesai sholat, pedagang tersebut berkata kepada pegawainya, "Laqad a'tayna al-khawalid min fulan." Aku ingin saiki. Wahai pegawaiku, saya ingat sekarang. Laqad a'tayna, sungguh kita telah memberikan timbangan tersebut atau barang tersebut kepada seseorang ini, orang ini. Padahal fakti biha. Lalu pedagang ini mendatangi orang tersebut. Ternyata benar. Wih, yo tak pikir hilang. Aku lali tak pikir di kawan. Iya. Sudah selesai itu, pegawainya yang soleh tersebut mengatakan, "Ya Maulay, wahai tuanku, wahai bosku, anta fi sholatika, kamu di dalam sholatmu, kunta talibal khalid atau talibul khalid." Kamu itu sebenarnya ketika sholat itu menginginkan, mencari timbangan barang yang kamu cari, atau kamu itu di dalam sholatmu itu mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegur, kau kena niat sholat atau enggak? Kalau bahasa kita itu sholat kok mikirin timbangan. Ketika sholat, pertengahan sholat baru iling, dan habis sholat kamu cerita kepadaku, kau kenain. Kalau bahasa kita sampeyan itu sholat itu niat sholat apa niat bertimbangan? Kata semacam itu, kata pegawainya. Fa'atabahu, lalu pegawai tersebut dibebaskan atau diberikan hadiah yang besar karena telah mengingatkan bosnya atau juragannya yang lalai, yang tidak menghadirkan, yang tidak khusyuk ketika dia melaksanakan sholat. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Kadang kita pun pasti pernah mengalami itu. Entah itu kita itu naruh handphone, ada kayak di HP. Ketika sholat baru ini, oh iya saya tak jasmine. Ketika sholat, oh iya saya tak ngomong kayak di rumah. Nah itulah salah satu bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu khusyuk itu sangat penting, ya. Khusyuk itu sangat penting. Dimana ada seorang laki-laki, ya, satu kisah contoh orang yang khusyuk, itu ada seorang laki-laki ketika dia itu sholat, ya, namanya Yakub Al-Qari. Ketika di sholat, faja'a taror faqtala saridahu, dia ambil ridanya, serbannya. Jadi ada seorang laki-laki ketika sholat, Allahu Akbar, orang mau jahit cukup serbannya. Atau ada pencuri kalau kita ketika sholat kita naruh tas misalkan seperti tas. Sudah di tengah-tengah sholat tas tersebut diambil atau handphone tersebut diambil atau serban tersebut diambil. Fadahaba bihi ila ashabihi, lalu pencuri tersebut, orang yang iseng tersebut, yang usul tersebut mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ya aku mari buku api, aku oleh api. Cukup ini di masjid Al-Jihad. Wong semua, tapi wong gak ero, wong gak keroso, tak cukup sekali. Wong gak keroso." Fa'arafu rida'ahu. Orang tersebut memberikan kepada temannya bukti bahwasanya dia telah mengambil barang. Itu serba tidak cukup. Iku hati ini, iku topeng ini, iku tas tidak cukup. Fakila lahu, maka temannya mengatakan kepadanya, "Ruddu, kembalikan. La rajul soleh, kepada orang soleh tersebut. Kamu gak kenal, kamu ibadah kok cukup balik. Fa inna nakhafu du'aahu, kita takut celaka kalau dia berdoa. Wong ibadah kok colong barane. Balik. Mumpung dhek gurung ndolek ndonga. Didungan mandang sungguh barang kuwalat ketapat dan sebagainya. Wis gak wis. Balik. Fawado'ahu
Akhirnya pencuri tersebut atau orang yang musuh tersebut mengembalikan ke tempatnya. Kalau serban dipasangkan ke pundaknya. Kalau tas atau HP ditaruh di sebelahnya. Habis itu kembali. Setelah sholat yang bernama Yaqub Al-Qari tersebut Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Falamma kharaja min sholatihi akhbara bidzalik. Ketika selesai dari sholat, ada sebagian orang mengatakan kepada dirinya, wahai Yaqub Al-Qari, ketahuilah sesungguhnya barangmu tadi itu sudah diambil orang, tapi sudah dikembalikan. Mungkin karena dia takut, mungkin dia itu kepikiran dengan barang yang kamu ambil, sehingga dia mengembalikan barangmu. Faqala akhirnya Yaqub Al-Qari mengatakan apa? Ini lam astur man rafa'ahu wa man wada'ahu. Ketahuilah wahai temanku, ketahuilah wahai saudaraku, ini lam astur, aku tidak tahu, saya tidak merasa ada orang yang mengambil barangku. Joko tidak, aku nggak kosong. Orang yang mengambil barangku di depan, entah itu HP, entah itu tas, saya tidak tahu, dan saya tidak tahu siapa yang kembalikan. Kamu si Joko, saya enggak, temenan. Tadi itu barangmu diambil di hadapanmu. Maksudnya enggak aku. Itu salah satu contoh orang yang sholatnya khusyuk. Sebagaimana juga Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau itu ibadah, suatu ketika di kampung tersebut kebakaran. Jadi satu kampung kebakaran, termasuk rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu itu sedang melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Orang-orang yang di sekitar kebakaran, keluar semuanya dari rumah. Karena takut kebakaran. Hanya didata siapa yang belum keluar dari rumah ini. Diselidiki ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yang belum keluar dari rumah. Akhirnya orang-orang memanggil, wahai Ali Zainal Abidin, keluarlah kebakaran. Ali Zainal Abidin, keluarlah kebakaran. Kalau bahasa kita, obongan, betuong. Tapi tetap Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tidak keluar. Ketika api itu sudah padam, didapati Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam keadaan tahiyat. Ketika tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang-orang itu ketika habis salam, orang-orang sudah berada di hadapan sekitarnya. Ada apa ini? Kalian masuk ke rumah saya. Dorong apa ini kok rame-rame ini? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, wahai cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa kamu tidak dengar? Apa kamu tidak merasakan kepanasan? Kami semuanya khawatir kepada dirimu. Tadi itu kebakaran begitu hebatnya. Kamu tidak merasa kepanasan? Kamu tidak merasa terbakar apa? Kok kamu tidak keluar dari rumah? Apa jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak merasakan apa-apa. Tadi itu saya cuma sholat. Yang saya rasakan adalah ketika saya takut Allahu Akbar, yang saya lihat, yang saya yakini di depan itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya tunduk ketika sholat khusyuk, tidak berani bergerak. Saya menoleh sebelah kanan itu ada surga sebelah kanan. Saya menoleh sebelah kiri ada neraka. Saya mau mundur, di belakang saya berpikir kelihatan ada malaikat maut, itu malaikat Israel yang siap mencabut nyawa. Sehingga saya tidak berani bergerak. Saya khusyuk dalam sholat. Ketika habis sholat salam, baru saya
sadar bahwasanya tadi itu cuma perasaan saya saja dan saya tidak merasakan panas sedikit pun, karena yang ada dalam benak saya itu takut akan siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh sholat yang khusyuk yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu diberikan, itu keistimewaan tersebut merasakan khusyuk demikian bagi orang-orang yang imannya kuat, ya imannya kuat, ibadahnya benar. Kalau kita ya misalkan yang mengalami demikian kebakaran wes ngalih kan gitu, akan meninggalkan rumah. Jangankan kita itu kebakaran di rumah, dengan kebakaran di rumah kita sholat bukan sholat Allahu Akbar, sholat di rumah ya. Habis itu ada tikus liwat ya, tikus liwat kita pun terkejut kadang mencolot kan boten. Nah itu salah satu contoh sholat kita itu kurang dalam khusyuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pernah salah seorang orang soleh ya bertemu dengan iblis. Dukira anak iblis la'anallahu kana yura fi zamanil awal. Diceritakan di sini bahwasanya iblis la'anatullah dulu di zaman pertama itu bisa dilihat oleh manusia. Orang dulu zaman dulu ya bisa melihat iblis. Faqala lahu rajul, maka orang laki-laki, ada seorang laki-laki berkata kepada iblis, ya Aba Marrah, iblis, kaifa asna'u aqulu mislak? Bagaimana caranya aku bisa seperti dirimu? Kalau bahasa kita dia iblis, ya apa sih carane iso kaya awakmu? Aku kepengin kaya awakmu. Kata iblis. Iblis baru mengatakan, waihat, lam yatlub minni ahadun misla hada. Celaka dirimu. Tidak ada seorang pun yang kepingin seperti saya. Tidak ada. Kamu kok kepingin seperti saya? Kaifa tatlubu anta? Apa yang kamu inginkan? Kok kamu itu kepingin seperti saya? Faqala rajul, inni uhibbu dzalik. Karena saya suka dengan dirimu wahai iblis. Aku senang ambil awakmu. Aku kepingin kaya awakmu. Yo apa carane? Jadi kaya awakmu yo apa carane? Faqala iblis. Iblis mengatakan, imma arata an takuna misli. Kalau kamu kepingin seperti saya, kaya iblis, maka iblis mengatakan fatahawwan bis-shalah. Maka remehkan sholat 5 waktu. Itu kata iblis. Wala tubali man khalfa man halafa shadiqan aw kadiban. Jangan peduli, jangan dihiraukan, ojo direken, ojo direspon orang yang bersumpah, baik itu sumpah palsu ataupun sumpahnya itu benar, ojo direken, jangan nulis. Jadi sumpah dibuat main-mainan. Faqala lahu rajul, akhirnya orang laki-laki ini mengatakan, laqad ahadullah an la as-shalah. Kalau begitu ketahuilah wahai iblis, saya berjanji saya tidak akan meremehkan sholat. Wala ahlafa yaminan abadan, dan saya tidak akan bermain-main tentang sumpah. Faqala lahu iblis, maka iblis mengatakan, ma ta'lam ahadun minni bitihyani ghairi. Tidak ada orang yang belajar kepada diriku yang mampu membohongi diriku. Kalau kok sing belajar nang aku, terus aku dibohongi kalau kecuali awakmu ini, kecuali dirimu ini, kata iblis. Wa ana ahadullah an la asna'a adamiyan ghad, dan saya bersumpah kepada
diriku supaya orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang diantaranya yang meremehkan sholat. Jadi kalau ada orang itu dipanggil, ya, mendengar suara adzan, panggilan untuk melaksanakan sholat, lalu dia itu meremehkan sholat, gak direken ibadah sholat, berarti iku padha karo iblis. Jadi semana itu naudzubillah, ini. Jadi sholat itu penting. Sekali lagi sholat itu penting. Gimana? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan akhirul wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terakhir wasiat di dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salasun, ada 3. Jadi ada 3 wasiat di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal. Jadi sampai beliau ketika sakaratul maut, beliau mengatakan apa? As-shalah, sholat, hati-hati dengan sholat, tegakkan sholat, itu wasiat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Hadis awwalu man hasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Nanti pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban sebelum umur, sebelum rezeki, sebelum keluarga, semuanya itu yaitu perkara sholat. Fa in sholahat sholaha sa'irul amali. Apabila sholatnya itu benar dijaga, sholat 5 waktu dijaga, maka seluruh amalnya akan baik dan orang tersebut dipersilakan oleh Allah masuk surganya. Fa in fasada sa'irul amali. Apabila sholatnya itu buruk, ya, dan dilakukan dengan benar, dan dilakukan dengan menjaga sholat 5 waktunya, kadang sholat, kadang enggak, baru ketika tertimpa musibah, tertimpa masalah, baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasada sa'irul amali, maka seluruh amal ibadahnya meskipun sholatnya banyak, maka dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diproses satu persatu. Umurnya digunakan untuk apa? Anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Rezekinya digunakan untuk apa? Istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Pekerjaannya bagaimana? Dan terakhir orang tersebut dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang kamu tanggung di dalam kehidupannya. Kalau zaman dulu itu budak, kalau sekarang itu pembantu atau pegawai. La tukallifuhum ma la yutiqun. Katakan Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali kalian itu memaksa mereka kalau mereka itu tidak sanggup. Katakan Nabi, jadi bagi seseorang yang memiliki keluasan rezeki, bagi seseorang yang kaya, jangan semena-mena kepada bawahannya, jangan semena-mena kepada pembantunya, ya, jangan semena-mena kepada pegawainya, dan jangan sekali-kali memaksa mereka kalau mereka tidak mampu. Itu katakan Nabi Muhammad SAW. Adilmu dulu matun yaumil qiyamah. Orang yang dolim nanti pada hari kiamat akan didolimi juga, akan menjadi kegelapan bagi dirinya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu, orang yang mampu, orang kaya, juragan, memaksa pegawainya untuk melakukan sesuatu padahal pegawainya itu tidak mampu, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia termasuk orang dolim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah bisa hati-hati. Wong wedok hati-hati. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah berwasiat tentang perempuan? Wong wedok, jomblo.
baik itu ayahnya atau saudaranya, haji, sedekah dan lain sebagainya, tapi membiarkan keluarganya yang perempuan terbuka auratnya, ya, jangankan terlihat betisnya, kelihatan satu rambut saja yang tidak menutup, yang tidak tertutup dengan kerudung yang dia gunakan, maka perempuan tersebut kelak pada hari kiamat bisa menjadi batu sandungan dirinya ketika dia hendak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungannya perempuan itu sangat besar, ya, sangat besar. Jaga. Ya. Kebanyakan orang lebih menjaga barang seperti handphone, rusak, dibenahi, dikorogesi, ya. Kalau mau mobil atau motor dibelikan penutup, jangan kepanasan biar tidak terkena debu. Tapi anaknya diumbar begitu saja, dibuka aurat, pakai celana pendek, naudzubillah, kemudian istrinya dibiarkan begitu saja dengan aurat. Hati-hati, itu bisa menjadi batu sandungan Anda ketika kelak Anda misalkan mau masuk surganya Allah, disetop oleh istri Anda. Ya Allah, dia suami saya. Ya Allah, dia saudara saya. Ya Allah, dia kakak saya, dia adik saya. Ketika saya hidup-hidupnya, mereka tidak menginginkan saya untuk takut kepadamu. Ya Allah, saya biarkan begitu saja. Untuk membuka aurat mereka diam-diam saja, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang tersebut yang dulunya mau masuk surga Allah ditarik, diperintahkan oleh mereka untuk menyeret dirinya dan bersama-sama dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah min. Terakhir di sini disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis yang panjang, anna man hafadha ala shalah akramullah bi khamsi hisal, bahwasanya seseorang yang menjaga sholat, ini lanjutan pada hadis yang pertemuan yang lalu sudah saya baca. Seseorang yang menjaga sholat maka dirinya akan diberikan kemuliaan, 5 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul ais, diangkat kesempitan di dalam kehidupannya, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang apa? Yang menjaga sholat. Wa adabul qabr, dan selamat daripada adab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihillah ta'ala kitabahu bi yaminih, dan Allah akan memberikan kitab rapot dengan tangan kanannya. Kalau kita, ya maaf, kita dikasih orang, kita dikasih atasan kita dikasih orang-orang yang bersedekah kepada kita, mesti kita itu menerima sesuatu dengan tangan kanan, bahkan kedua tangan, ya, dengan sopan. Tapi kelak di akhirat itu ada seseorang itu ketika dikasih rapot oleh Allah Subhanahu, maunya diambil pakai tangan kanan, tapi tangan kanannya spontan langsung lumpuh dan orang tersebut mengambil rapot dengan tangan kiri dia disawit dengan tidak sopannya. Itu sesuai amal perbuatannya ketika di dunia. Wa yamuru ala sirat kal barak, dia melewati sirat, nanti jembatan sirat, kal barak seperti kilat. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan masuk surga tanpa hisab. Itu seseorang yang menjaga sholat. Wa man tahawana 'ani sholat, dan siapa orang yang meremehkan sholat, aqallahu bi 15 uqubah. Ini yang terpenting. Allah akan memberikan, menimpahkan kepada dirinya 15 uqubah, 15 uqubah siksa. 5 di dunia, 5 di dunia. Apa saja itu 5 di dunia? Wasalah sa'idal maut,
3 ketika dia berada di kuburan. 5 tambah 3 pindah 8. 8 tambah 3 pindah 11. Wasalasa inda khuruji min kubur. Dan 3 ketika dia keluar dari kubur. Ada 15. Fa'amal lawati fi dunya, adapun pertama yang Allah siksa bagi seseorang yang meremehkan sholat, yang pertama tunzabu barakatu min umrih, Allah cabut keberkahan dalam umurnya. Artinya orang singkat belum sholat atau meremehkan sholat, umurnya gak barokah. Yang kedua, basalitum hasimah sholihin min wajhi. Yang kedua, Allah cabut dari sima sholihin min wajhi, yaitu keindahan, keelokan wajah yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Kalau kita melihat para ulama, guru kita yang ahli ibadah, orang soleh, kita lihat saja itu adem, enak. Kita melihat rumah, kita melihat kiai fulan, ulama fulan, adem. Bahkan ketika kita melihat saja itu ilmu busuk. Itu melihat saja. Tapi bagi orang yang meremehkan sholat atau tidak pernah sholat, wajahnya akan dihilangkan dari nur tersebut. Yang ada adalah kegelapan, atau kalau kita lihat itu beleket, kalau kita lihatnya sedikit. Basalis yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yajruhu alaih. Setiap perbuatan yang dia lakukan tidak bernilai pahala. Yang keempat, la yarfa'u lahu du'a'u ila sama, doanya tidak akan terkabul. Yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'i sholihin. Dan dia, yang kelima, siksaan yang dia dapat di dunia bagi seseorang yang meremehkan sholat, dia tidak kecipratan doanya orang soleh. Biasanya kalau khotib Jumat, biasanya kan berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki maupun perempuan, orang soleh, orang muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, ini orang laki-laki atau perempuannya bagaimana? Yaitu orang yang menjaga sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat atau meremehkan sholat, apakah mendapatkan doa ini? Tidak mendapatkan bagian daripada doa yang dimaksud tersebut. Pahami gigi? Nah, karena waktu habis, insya Allah nanti akan saya lanjut dan sekaligus kita belajar tentang fikih di dalam sholat, tata cara sholat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Bu? Ya Ustaz, satu hal sholat itu yang diterima kan khusyuknya. Nah, bagaimana cara mencapai khusyuk itu? Dan Ustaz sering melakukan itu atau dapat itu apa enggak? Khusyuk betul-betul. Khusyuk bisa didapatkan atau dirasakan bagi seseorang. Yang pertama, ketika dia itu betul-betul sholat, takbir, dia betul-betul konsentrasi di dalam sholat. Setiap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu memahami, ngerti, dan berikrar dan berjanji, dan dia merasa betul-betul dirinya itu hamba, ya, hambanya Allah yang harus patuh dan taat atas apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia sholat, ya, dia sholat, kemudian rukuk, dia sujud pelan-pelan, betul-betul dirasakan di dalam sholat tersebut, maka bisa timbul yang namanya itu khusyuk. Khusyuk yang pertama itu al-qudur, menghadirkan. Kan di dalam sholat al-qudur
i'tidalnya, terus tasahudnya, dia ngerti, ya, insya Allah masuk kategori khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat seseorang itu bisa khusyuk apabila seseorang itu tidak kemasukan di dalam tubuhnya makanan atau minuman yang syubhat atau yang haram. Kalau tidak peduli itu syubhat, itu haram, dipanganai, ya, digosoknya, maka tidak akan merasakan yang namanya khusyuk. Jadi ketika hasil daripada khusyuk tersebut, ketika seseorang itu sholat, merasakan ketenangan, merasakan plong habis sholat, assalamualaikum, mari melakukan, sudah melaksanakan, merasa puas, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuh apa-apa itu tinggal sholat dan terus Allah. Habis doa, habis sholat, habis jalan terus Allah. Betul-betul menghadirkan di dalam sholatnya itu, bahwasanya sholatnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika seseorang itu sholat demikian, ya khusyuk demikian, insya Allah apa yang diinginkan dari hajatnya, hajat-hajat dunia maupun akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, yang pertama itu seseorang itu bisa khusyuk apabila tidak kemasukan makanan atau minuman yang syubhat atau yang haram. Itu yang pertama. Baru setelahnya itu berusaha. Siapapun kata sholat itu kata mikir, kata Allahu Akbar dikisi, ya dikisi, dilukas berbadan, dilukas main. Akhirnya cepet-cepetan sholat. Apalagi nonton film, ya filmnya seru, habis datang sholat, itu sholatnya, saya sponsor, ya sholat cepet-cepetan dia, kan semacam itu. Terus salah satu contoh sholat tidak khusyuk, jadi seperti itu. Ya, itu ya siapapun mungkin bisa pernah merasakan, ya, semacam memang khusyuk itu sulit, cuma kita harus melawan, ya, mujahadah, harus melawan itu semuanya. Kalau kita sudah melawan, terbiasa enak sudah. Memang perlu latihan, harus dilatih. Jadi ada pikiran ketika sholat, Allahu Akbar, otakku mandek langsung dalam hati, jangan mengatakan, iya saya ada kayak gini. Jangan gitu langsung. Ingat dari ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Otakku mau dicerono iki langsung. Ingat dalam bisikan otakku mau dikene. Iya ada kayak gini. Ketika Arrahmanirrahim tekan berhenti. Arrahmanirrahim langsung diseling. Aku ini sholat. Otomatis. Jadi memang sulit semacam harus harus dilawan semacam itu, ya. Khusyuk itu harus sulit sekali, ya, sulit sekali, tapi harus dilawan. Kalau tidak dilawan, ya kita ibadah ya begini-gini saja. Habis sholat, assalamualaikum. Tapi saya biasa sholat, kalau saya biasa pokoknya gugur kewajiban, bukan itu saja. Nah itu satu contoh sholat saya kurang dalam khusyuknya. Jadi ketika kalau orang itu sholatnya khusyuk, setelah melaksanakan sholat, Allah merasakan puas, merasa betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi melakoni sesuatu yang dilarang oleh Allah itu tidak berani, mau menerja, mau mengabaikan perintahnya juga tidak berani. Betul. Ustaz, apa ada bedanya takrif khusyuk antara ahli fikih dan ahli tasawuf? Terus yang kedua, benang merah antara khusyuk dengan ihsan, dengan meditasi dan hilangnya kesadaran. Sebab kayak Sayyidina Ali itu kan dipanah ketika sholat, dijabut panahnya tidak terasa. Putra beliau Zainal Abidin ada kebakaran, dia nggak sakit.
itu sambil diresapi. Dan ketika sujud subhanallah atau kami Maha suci Allah yang maha tinggi. Dan Allah bikin hati aku kira mudah kan. Hati aku yang sombong ini gak pantas. Nah, ketika menghadirkan demikian ya bisa jadi usulnya katanya sedikit. Dari tasawuf itu membersihkan apa sebelum sholat itu membersihkan apa namanya dalam hati, penyakit-penyakit hati kita bersihkan, kemudian urusan-urusan dunia kita selesaikan, kita singkirkan terlebih dahulu. Waktu sholat misalkan bekerja, mungkin sholat tak tinggal sini masjid, wudhu yang benar dengan sunnah-sunnahnya, habis itu sholat sunnah, qomat sholat sedangkan tingkatan daripada apa namanya seperti Ali Sayyidina Abidin, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ya sampai pingsan ya ketika sholat subuh dan beliau tidak merasa apa namanya tidak merasakan sakit sama sekali ya ketika mereka apa namanya tombaknya atau panahnya dicabut ketika kebakaran itu tingkatan apa namanya apa ya tingkat tinggi ya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa langsung niru seperti mereka, tidak bisa bertahap. Jadi seseorang itu tidak mungkin lulus kecuali melewati ujian. Jadi kelas 1 tidak bisa dia itu langsung naik kelas 2 kecuali setelah ujian. Tingkatan yang tertinggi, paling tinggi yaitu tingkatan yang dialami oleh para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu melaksanakan yang namanya al-ihsan. Ihsan huwa at-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan yaitu hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Ali Sayyidina Abidin. Aku gak wani mundur. Dek buri ana malaikat Israil, udah dicabut, maju ana Gusti Allah, pedian katene kok kanan, di kanan ana surga tergiur. Nek kok kiri ana neraka. Opo iki? Saya takut. Dalam riwayat belok sebelah kanan, lihat sebelah kanan itu ada malaikat bukan nakir. Sebelah kiri ada neraka. Dalam riwayat melihat ada kubur. Saya tidak berani, saya gemetar, saya takut. Itu sholatnya orang-orang yang besar, para aulia, para sahabat, orang-orang yang tingkatannya keimannya kepada Allah betul-betul tinggi. At-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah itu memantau dirimu. Kita selaku hamba yakin kalau kita itu dipantau oleh Allah. Yakin apa buatan? Yakin kan? Kita dilihat oleh Allah. Gerak-gerik kita, bahkan bisikan yang ada terbesit dari benak kita, pikiran kita atau hati kita, Allah itu tahu. Kadang kita sendiri yang mengabaikan, itulah yang menyebabkan kita itu kadang tidak khusyuk, ngerti didelok karo Gusti Allah. Tapi sholat kadang Allahu Akbar, ana wong liwat gitu kan. Nah, kan ngoten. Nggih, ada apa namanya? Anak kecil jalan, ada kucing, ya, atau orang lewat. Nah, itulah kurangnya usaha kita di dalam mengamalkan rukun ihsan. Rukun ihsan itu rukun yang tertinggi ya. Bagi para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kan itu sulit. Bagi orang yang ingin mengamalkan itu harus ada tahapan-tahapan. Kalau melihat kesimpulannya, kita yang penting kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal sudah menggugurkan kewajiban. Karena kita tuh hamba atau pembantu atau pegawai di kokon kene yo wis dilakoni. Perkara diterima gak diterima urusane yang pemerintah, jadi semacam itu. Ngoten nggih.
bahagia, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan hidayah kepada kita, taufik demi taufik kepada kita, dan Allah mudahkan langkah kita, rakyat kita untuk selalu ibadah, dan Allah anugerahkan, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita khusyuk, ikhlas di dalam beramal, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita